pandanganku juga di tahun lalu itu untuk materinya juga penyerapan materi dari teman-teman peserta itu belum maksimal gitu. Jadi kayak seakan-akan cuman penggugur kewajiban aja selama jadi mahasiswa baru. Iya sih. Nah, menurut Mas Baga, dari teman-teman calon mahasiswa baru yang kiranya mau join di IMM Fakultas Vokasi, itu gimana sih Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan acara podcast Kedai Kegiatan Diskusi Interaktif Orientasi Studi Dasar Islam 2023, masih dengan saya Sidik Setiadi Nugroho. Untuk kesempatan kali ini kami kedatangan tamu narasumber yang dari Fakultas Vokasi ya Mas? Ya, dari Vokasi. Mungkin dari Masnya bisa memperkenalkan diri dahulu. Halo, perkenalkan saya Baga Faiz Anugrah dari Komisariat Vokasi. Saya kader awal sih di Vokasi baru tahun ini. Mungkin dari Mas Baga ya? Dari Mas Baga mungkin bisa ceritain sedikit sih untuk mungkin dari calon maba yang nanti lihat gitu ya. Apa sih yang bakalan dialamin sama calon maba untuk di Fakultas Mas, khususnya di Vokasi ya? Mungkin ada gambaran sedikit lah, di Vokasi itu nanti begini gitu. Ya, untuk Vokasi sendiri itu kan sebenarnya fakultas kayak program diploma gitu ya Mas. Jadi mungkin untuk maba siap-siap aja sih buat lebih banyak praktikumnya, karena di Vokasi sendiri itu kan lebih ke 70% praktikum, 30% teori. Jadi ya untuk lebih siap-siapin waktu sih buat praktikum aja sih. Tadi Mas Baga sempat nyinggung tentang waktu nih. Nah, Mas Baga ini kan aktif di organisasi IMM, kemudian di perkuliahan juga hampir 70% praktikum ya Mas? Ya. Nah, untuk pembagian waktu Mas Baga nih selama perkuliahan, kan itu ada ikut organisasi, kemudian perkuliahan. Itu gimana sih cara Mas Baga ngebagi waktunya, manage waktunya itu kayak mana? Ya alhamdulillah sih buat IMM sendiri itu di Vokasi nggak terlalu gimana banget lah. Jadi lebih fleksibel sebenarnya soal waktu. Jadi karena kita kadernya banyak diploma, jadi kegiatan kita di IMM juga nggak terlalu banyak, tapi kita lebih sering kumpul karena masalah tugas juga. Jadi bareng-bareng lah istilahnya. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke kita tuh kalau buat program itu kurang banyak Mas, nggak terlalu banyak dibanding komsat-komsat lain. Tapi mungkin kalau buat kekeluargaan dan pertemanan lebih dekat gitu, itu enak banget gitu di Vokasi sebenarnya. Jadi buat waktu sih nggak terlalu banyak di ini sih Mas, nggak terlalu banyak terganggu lah. Terganggu ya. Karena ngikutin pembelajaran kita juga, kadang-kadang kegiatannya. Terus dari Mas Baga nih, aku pengen tahu nih Mas Baga selama kuliah di UMY ya, itu ikut organisasi atau UKM apa aja? Aku ikut organisasi himpunan mahasiswa di elektromedis, terus ikut IMM juga. Nah itu aja sih, baru dua ya, dua organisasi lembaga kampus berarti ya. Dari pengalaman Mas Baga nih selama berapa semester? 2 semester? Baru 2 semester berjalan ke 3 semester. Apa sih pengalaman Mas Baga sebagai mahasiswa di UMY yang menurut Mas Baga itu paling berkesan? Entah itu di organisasinya kah atau di perkuliahannya? Menurut saya tuh yang paling berkesan ya pertama pasti kesan pertama lah. Ya pas saat mataf atau pas OSDI itu kan kayak wow banget gitu. Beda dengan kita pas SMA Mas. Ya kayak tarafnya tuh beda banget gitu lah. Terus dari teman-temannya juga kita tuh lebih banyak different lah, beda banget lah dengan pas SMA. SMA beda. Ya, terus masalah kita organisasi. Kalau di organisasi tuh di kuliah tuh kita tuh lebih enak banget berpendapat. Terus tidak terlalu mengutamakan struktural. Jadi kita kayak lebih fleksibel gitu loh. Lebih enak mengutarakan pendapat kalau di organisasi di perkuliahan ini.
Kalau karena dari sudut pandangku juga kalau organisasi di SMA sama di perkuliahan di tingkat universitas juga beda ya menurut aku juga karena entah ya mungkin karena jenjang pendidikannya semakin tinggi kemudian banyak ketemu banyak orang selain itu juga apa namanya kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Jadi mungkin kayak lebih dewasa nggak sih? Iya, lebih dewasa banget sih. Iya kan, Mas. lebih dewasa. Kita juga dituntut sih sebenarnya nyari informasi-informasi baru buat kita Benar. diskusiin, buat Iya. kita utarain. Jadi kayak aku di IMM itu jadi kayak lebih banyak baca buku, lebih banyak nyari-nyari informasi, ikut kegiatan tuh. Kalau nongkrong tuh nggak cuman sekedar Nggak ngopi ngopi gitu kan. nggak cuman ngopi bahas yang main-main gitu. Terus bahasnya tuh ya kadang-kadang ya perihal-perihal lain lah, lebih Ada lebih isinya. ada isinya, Ya. berbobot gitu loh Mas ya. Gitu sih. Eh, Mas Baga ini kan sebagai mahasiswa vokasi ya Mas. Ya. Kira-kira mungkin dari teman-teman calon mahasiswa baru yang nantinya milih jurusan vokasi, mungkin Mas Baga bisa spill tipis-tipis lah. Nanti kan banyak praktikum nih. Ya. Nah, praktikumnya itu ngapain aja Mas? Kalau untuk praktikum ya, saya di elektromedis sendiri itu lebih banyak praktikum di bidang elektro. Elektro ya? Teknik elektronya. Nah, tapi sebenarnya kita karena di elektromedis jadi ada kayak gabungan-gabungan dikit lah dengan ilmu-ilmu medis Kesehatan gitu ya? ya, Oh. ilmu kesehatan. Tapi di itu ilmu-ilmu kesehatan lebih di teorinya sih. Teorinya. Jadi kalau di praktikumnya itu lebih ke bidang elektro. Elektronya. Ya, lebih kayak ngotak-ngatik alat lah. Alat. Ya. Oh, berarti ini sebayanganku ya. Jadi Mas Baga ini kan di elektromedis. Berarti kesehariannya atau keseharian di kampusnya, di kuliahnya itu berhubungan dengan alat-alat medis. Kayak yang apa sih yang jantung itu apa namanya Mas? Apa sih? Yang buat nyetrum itu? Terus sama yang lupa detak aku, Mas. jantung itu kan? Iya, iya. Berarti yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu ya Mas ya? Ya. Lanjut berarti menurut Mas Baga nih tentang OSDI di tahun 2023 nanti yang akan datang. Ya. Itu gimana Mas menurut Mas Baga? Apa sih yang sekiranya Mas Baga rasain di OSDI tahun 2022 yang perlu dibawa di OSDI tahun 2023 nanti? Lebih ke ini sih pengalaman kita pada saat di materi itu aku harap sih sebenarnya lebih improve sih sebenarnya dari OSDI tahun lalu lah. Ya. Bisa mungkin pematerinya lebih mudah gitu atau biar nggak terlalu kaku banget gitu Mas. Ya sih kalau pandanganku juga di OSDI tahun lalu itu untuk materinya juga apa ya penyerapan materi dari teman-teman peserta Ya. itu belum maksimal gitu. Jadi kayak seakan-akan apa ya cuman penggugur kewajiban aja selama jadi mahasiswa baru. Iya sih. Nah, menurut Mas Baga dari teman-teman calon mahasiswa baru yang kiranya mau join di IMM Fakultas Vokasi, itu gimana sih Mas? Sebenarnya nanti pas kita mataf atau pas OSDI nanti juga bakal ada rekrutmen. Ya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa baru mungkin mau ikut IMM, vokasi, nanti pasti bakal ada deh kating-kating kalian yang datang sebagai pemandu atau sebagai panitia di penyelenggara OSDI atau di mataf, nanti mungkin bisa ngubungin ke mereka sih. Terus boleh langsung coba cek IG IMM Vokasi juga sih. Mungkin dari teman-teman bisa cek IG-nya IMM Vokasi, apa Mas nama IG-nya? IMM Vokasi _UMY. Oke, jadi dari teman-teman mahasiswa baru boleh nanti cek IG teman-teman IMM Vokasi apa namanya tadi IMM Vokasi _UMY gitu. Menurut Mas Baga, yang aku pengen nanya nih terkait, aku masih penasaran sih dengan program vokasi ini. Sebenarnya program vokasi ini kan dirancang buat untuk nanti di dunia kerja itu kan langsung berhubungan dengan alat-alat ya, maksudnya langsung ke praktikumnya. Ya. Sejauh mana Mas Baga ini rating kesusahannya lah, kan ini berarti kan
teori dengan praktikum itu jauh lebih banyak praktikum. Ya. Menurut Mas Baga, sejauh mana kesulitan Mas Baga selama kuliah di vokasi? Karena ini kan bersangkutan dengan alat langsung ya, Mas. Ya. Jadi kita otak-atik alat segala macamnya. Itu menurut Mas Baga lebih mudah ke praktikumnya kah atau lebih mudah ke teorinya? Kalau aku lebih mudah ke teorinya sih. Tapi buat teman-teman yang mau masuk ke program vokasi itu masuk aja. Mudah dan menyenangkan. Mudah dan menyenangkan, teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan bimbang ya, Mas. Iya, jangan ragu, jangan bimbang. Iya. Nanti kalau masuk ke vokasi, kalau ngambil D4, lulusannya kan STR tuh. Iya. Senyum terus. Iya. Bukan sarjana terapan tapi senyum terus ya, Mas. Terus, ya. Oke, Mas Baga. Aku masih tertarik nih sebenarnya dengan program vokasi ya. Itu kan D4 atau D3? Ada D3 1, D4-nya 2. Ada berapa program studi di program vokasi? Di vokasi itu ada 3 jurusan. Yang jurusan pertama ya ALKS, itu ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Yang kedua ada TRO, rekayasa otomotif, yaitu teknik mesin lah, teknik mesinnya vokasi ya. Nah, terus ada elektromedis. Elektromedis D3. Ya. Berarti D4, itu yang berarti D3 semua? Atau D4-nya 2, D3-nya cuma 1 yang elektromedis tadi. Dari Mas Baga nih mungkin setelah kuliah D3 di program vokasi UMY, mungkin Mas Baga ada keinginan nggak sih buat ngelanjutin studinya? Mungkin lanjut di S2-nya mungkin bisa jadi. Kalau untuk di elektromedis sendiri tuh masih sebenarnya kalau mau lanjut ke taraf S2, S3 itu kan harus ke D4 dulu tuh. Harus ke D4 atau enggak lanjut S1. Jadi itu sebenarnya agak ribet sih. Tapi rata-rata di teman-teman elektromedis itu lebih banyak langsung kerja. Mungkin kalau aku sendiri misalnya lanjut bisa lanjut ke S1 elektro atau ngambil sarjana apa kayak gitu kan buat ngelanjutin ini di bidang medis mungkin. Itu sih. Karena kalau aku lihat program elektromedis itu banyak banyak cabangnya gitu. Kalau semisal mau ngelanjutin studinya bisa ke teknik elektro, bisa ke kesehatannya. Mungkin lebih ke penjurusan kesananya lah. Mas Baga, dari pengalaman Mas Baga nih selama jadi kader IMM vokasi, apa sih yang sekiranya Mas Baga bisa sharing ke teman-teman calon mahasiswa baru yang mau join di IMM vokasi, Mas? Kalau buat join di IMM vokasi tuh lebih ke pertemanannya tuh asik banget lah. Kating-katingnya tuh kayak nggak ada sekat gitu. Mungkin lebih kayak keluarga sih kita, Mas. Di IMM vokasi. Mungkin kita kalau buat proker dan lain-lain tuh nggak sebanyak IMM lain lah. Nggak sebanyak fakultas lain. Terus nggak gimana banget lah, nggak terlalu menonjol, cuman ya memang banget memang kekeluargaannya tuh dapat banget kita. Berarti kayak family friendly berarti. Iya, lebih ke family gathering sih. Ada. Berarti dari teman-teman mungkin yang teman-teman mahasiswa baru yang sekiranya mau join di MM Vokasi, nanti bakalan ketemu Mas Baga ini nanti Mas Baga berarti jadi pemandu nggak sih, Mas? Aku jadi pemandu OSDI nanti. Berarti bakalan ketemu dengan Mas Baga. Yang ganteng pokoknya, cari aja yang paling ganteng di MM Vokasi. Amin ya Allah, amin dapat cewek. Oke, Mas. Mungkin selanjutnya harapan Mas Baga nih terkait dengan OSDI tahun 2023 ini yang akan datang. Apa sih yang Mas Baga harapkan di OSDI tahun 2023? Aku harap sih lebih meriah sih dibanding tahun lalu, juga nggak terlalu boring lah aku harapnya. Jadi biar kita tuh asik juga. Ya, terus aku harap sih lebih banyak kegiatan kayak pas acaranya itu lebih banyak sekat-sekat di antara pemateri-pemateri gitu, jadi nggak terlalu full materi gitu. Lebih ke banyak kegiatan sampingannya gitu. Ya karena kita belajar dari tahun-tahun yang lalu lah istilahnya. OSDI di tahun lalu itu kenapa kok dirasa terlalu boring atau membosankan itu karena jeda pemateri dengan ice breakingnya itu jarang banget, jadi kerasa boringnya nggak sih, Mas? Iya. Dan itu terasa sih, Mas. Dan itu jadi PR tersendiri untuk OSDI tahun ini.
Eh, apa ya, harapan Mas Baga sebagai kader IMM Vokasi ya untuk mungkin calon-calon mahasiswa baru yang nantinya join di IMM Vokasi, apa sih Mas harapan Mas Baga sebagai kader gitu? Sebagai kader buat apa nih Mas? Buat mahasiswa baru yang nanti join di IMM Vokasi. Buat mahasiswa baru semoga lebih banyak sih kadernya. Iya. Jadi biar kita prokernya lebih enak di jalannya. Terus sebenarnya aku harapannya tuh lebih ke vokasinya sendiri. Aku harap tuh lebih apa ya? Elektromedis tuh cepat-cepat jadi ganti ke D4 lah. biar lebih enak ya. Biar ini Mas, soalnya kalau di vokasi itu kan kita kepemimpinannya beda dengan IMM lain ya. Iya. Jadi kayak kita tuh kadang-kadang baru setahun di kampus, baru kader tingkat 2, itu kita udah jadi pimpinan. Karena cuman 3 tahun ya Mas? Iya, karena ada D3 itu. Cuman karena D3 itu iya, ya? kalau di elektromedis sendiri bisa jadi D4 kan kita bisa ngikutin yang lain lah. Iya, 4 tahun, sejajar. Iya, bisa sejajar gitu Mas. Itu sih sebenarnya kendala di pas itu sebenarnya itu doang. Itu doang ya. Karena emang apa ya, tingkat studinya, lama studinya itu mempengaruhi dengan periode kepemimpinan di organisasi juga ya Mas ya? Iya, terus kalau di elektromedis sendiri itu kan gimana ya, padat banget lah. Jadwalnya karena D3 tuh padat. Kan. Jadi dibanding D4 tuh lebih enak anak-anak D4-nya D4 ya? gitu yang ikut organisasi. Jadi aku harap sih elektromedis cepat-cepat D4 D4 ya. Mungkin untuk siapa kaprodi apa elektromedis? Pak Huda sekarang. Pak Huda ya, mungkin Pak Huda bisa dengerin keluh kesahnya mahasiswa Bapak ini Pak. Oke Mas, terakhir closing statement dari Mas Baga untuk calon kader yang nanti mungkin bisa join di IMM Vokasi, kemudian dari OSDI, closing statement dari Mas Baga. Apa ya, sukses aja dah. Semoga makin maju lah kita ya di IMM sama OSDI-nya juga makin sukses dibanding tahun-tahun lalu. Mungkin OSDI tahun ini bisa lebih berkesan untuk mahasiswa baru yang nantinya jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terakhir, harapan untuk IMM Vokasi yang tadi Mas Baga sampaikan semoga tersampaikan untuk teman-teman IMM Vokasi yang nantinya di pimpinan gitu. Mungkin cukup sekian podcast Kedai kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Saya akhiri, saya Siddiq Setiadi Nugroho dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, pimpinan Komisariat IMM Visipol. Pamit undur diri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.